Hai semuanya, jadi ada yang baru kali ini di channel YouTube aku. Namanya CHDR atau singkatan dari cerita horor dari rumah. Nah, di sini bakal ada narasumber yang kita hubungin dan narasumber akan bercerita tentang pengalaman horor mereka yang terjadi di rumah. Dan tujuannya itu bukan buat nakut-nakutin. Sebenarnya konten ini dibuat tujuannya agar kita bisa belajar nih bagaimana narasumber menghadapi rasa takutnya, karena biar gimana pun itu rumahnya, jangan sampai dia kalah sama rasa takutnya sendiri. Dan untuk di episode pertama kali ini kita bakal ngomongin narasumber yang juga merupakan salah satu teman aku, dan kita bakal denger nih cerita horornya seperti apa sih. Katanya sih bakalan seru nih ceritanya. Langsung aja kita hubungin. Ini dia CHD selengkapnya. Kita lagi ngebahas tentang horor nih, Dek. Ada pengalaman horor apa nih? Katanya sampai serem banget, bahkan sampai trauma katanya nih. Ya sempat ini bang, nggak berani keluar kamar di atas jam 12. Kenapa di atas jam 12 nggak berani keluar kamar? Saya sempat udah setahun yang lalu sih ya, udah setahun yang lalu kan insomnia cukup parah. Jadi jam 2 subuh lapar, makan ke dapur, bangun makan, habis itu nonton Asia's Next Top Model kalau nggak salah. Jadi asik nonton nih ya, nonton sunyi soalnya sendirian di rumah. Terus tiba-tiba jam 2 ada yang lempar kerikil tuh ke atap. Jadi cuma ngeliat gini lewat melintas sesuatu berwarna putih, jelas banget, kayak kita ngeliat aku sama abang gitu, yang sejelas itu sempet kayak astaga gitu kan. Soalnya itu ventilasi kurang lebih tingginya sekitar 2,5 meter gitu, dan itu tuh yang aku lihat ini segini dari bahu ke atas, jadi melayang kan, itu otomatis melayang. Terus rambutnya sepanjang ini, sebahu segini, pakai baju putih, dan aku cuma bagian ini belakang, dia cuma melintas membelakangi gitu, membelakangi. Jadi gini bang, kalau misalnya pun itu orang, dan itu tuh jadi misalnya ini jendela segini, di sininya tuh ada kayak ada kayu untuk kita jemuran gitu. Kayak sangat tidak mungkin kalau ada yang melintas semulus itu, dan itu tinggi, hitungannya tinggi banget. Tapi dia bisa memastikan bahwa apa yang dilihat itu bener, bukan khayalan gitu. Kayak mungkin karena belum tidur jadi agak iya bukannya, atau memang dia itu bener tuh. Karena gini bang, ada bentuknya gitu. Iya jelas, kayak kita ngelihat aku sama abang gitu loh, kayak ngeliat aku sama orang gitu, dan jelas banget. Kalau misalnya kalau ada yang bilang kalau ngelihat itu kan kayak kiri nggak ada sudut-sudutnya, kayak ujung-ujungnya tuh buram gitu. Ini enggak bang, kayak aku ngeliat ngeliat manusia gitu loh, dia kayak lewat melintas aja gitu, kayak dengan kecepatannya tuh yang dia nggak cepat, bukan manuver gitu, enggak, dia pelan, lewat pelan gitu. Sempet yang ngeliat kayak langsung terdiam gitu, diam kaku beberapa detik, abis itu langsung ya nggak boleh takut ya. Kalau dengan ngeliat yang kayak gitu sebenarnya nggak boleh takut. Kalau takut dia malah balik lagi kan, malah nggak mau. Terus selain dia ada lagi nggak anggota keluarga yang pernah ngalamin gangguan-gangguan kayak gitu? Almarhum mama sih pernah. Dulu itu tahun 2009, pertama kali mau masuk rumah sakit. Jadi itu kejadiannya sama, dengerin yang aku dengerin yang kayak ditiup gitu. Cuman mama waktu itu bilangnya ditiup. Mama bilangnya waktu itu ditiup, dan besoknya langsung bengkak badannya kayak abis dipukulin gitu loh. Bengkak kayak bengep gitu bang, tapi nggak lebam, bengkak yang gede banget gitu, yang ukurannya itu seukuran telapak tangan gini.
di badan, di tangan, kaki, terus di lengan apa di mana gitu aku lupa, tapi pasti sekujur badannya tuh hampir semua. Banyak yang cerita juga kalau misalnya di rumah itu ada yang ngirim, dia tuh nempel di gorden di tengah rumah katanya, dan itu tuh gorden langsung pintu kamarku. Habis gorden ini gorden, terus pintu kamarku di situ. Yang bisa ngeliat itu bilang yang barang yang dikirim itu nempel di gorden, terus matanya busuk sama mulutnya busuk, jelek banget. Ketahuan nggak itu dikirimnya buat siapa sebenarnya di rumah? Karena kan di rumah kan rame nih yang tinggal nih, nggak hanya Dea gitu. Kan kebetulan cuma berdua aja sama bapak kan. Aku dengarnya dari dia, katanya barang itu dikirim untuk mamaku, kiriman orang untuk ya. Jahat sih itu ya. Percaya nggak percaya sih bang. Nah jadi Dek, terakhir Dek, gimana pesan-pesan ini mungkin buat teman-teman yang nonton, kalau dia sendiri kan sudah memiliki pengalaman nih dengan hal-hal aktivitas paranormal kayak gitu, ada nggak pesan-pesan supaya teman-teman yang ngalamin juga bisa sekuat Dea nih, walaupun kadang-kadang ada juga kalanya dimana aduh ngapa sih diganggu, aduh kayak gitu-gitu, tapi gimana kan buktinya sampai sekarang dia masih bertahan di rumah yang sama nih. Gimana tipsnya supaya tetap tetap bisa kuat gitu ngadepin yang kayak begitu-begitu? Yang pertama sih balik lagi ya, yang pasti jangan pernah coba nunjukin kalau dirimu takut. Oke, itu penting. Ya, terus doa, nggak ada yang lain, doa. Sama kalau misalnya sendirian di rumah, kalau emang lagi takutnya banget, soalnya kan aku pernah denger nih kalau misalnya kita lagi takut tuh malah manggil mereka, kalau bisa ajak teman nginap sehari 2 hari lah kalau emang sendirian di rumah. Udah. Oke, jadi itu tadi cerita pengalaman horor dari rumah versinya Dea. Jadi kita berharap semoga dari ceritanya Dea kita bisa belajar bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang seperti itu jika terjadi di rumah. Intinya yang pertama kata Dea, berdoa. Yang kedua itu jangan pernah ngerasa takut, apalagi kalau lagi sendirian. Kalau memang perlu, undang teman-teman ke rumah untuk tidur bareng di rumah. Dan sekian CHDR edisi perdana kali ini. Sampai ketemu di CHDR berikutnya.